Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia, di waktu yang mulia dan di bulan yang mulia, untuk bersama-sama kita beribadah kepada Allah, untuk bersama-sama kita mengkaji, memperdalami syariat-syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan barokahnya kita hadir di majelis yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, menutup segala aib kita, hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah puasa kita dan ibadah-ibadah yang lain diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah siji rahimakumullah. Adapun kajian kita pada pagi hari ini adalah tentang hadis daripada hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. An Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dari sahabat Umar. Di sini beliau disebut dengan Amirul Mukminin. Perlu diketahui sebelum kita mengkaji, mari sedikit kita kaji sejarah hidup beliau. Sahabat Umar bin Khattab itu adalah orang yang pertama kali disebut dengan Amirul Mukminin. Karena ketika sahabat Abu Bakar menggantikan posisi Rasulullah, beliau itu disebut dengan Khalifatul Rasulillah. Jadi orang-orang kalau manggil sahabat Abu Bakar sebutannya ya Khalifatul Rasulillah. Itu terus berjalan seperti itu sampai sahabat Abu Bakar beliau wafat meninggal dunia, digantikan oleh sahabat Umar. Maka orang-orang memanggil Sayyidina Umar sebagaimana mereka memanggil sahabat Abu Bakar. Mereka menyebut Sayyidina Umar ya Khalifatul Rasulullah. Nah, ketika Sayyidina Umar dipanggil dengan sebutan seperti itu, beliau tidak mau. Wahai orang-orang, wahai sahabat, jangan kamu memanggil saya dengan Khalifatul Rasulullah. Maka orang-orang mengatakan, wahai Umar, wahai Khalifah, dulu kami memanggil Abu Bakar ya dengan sebutan Khalifatul Rasulullah. Sahabat Umar mengatakan, loh, kalau Abu Bakar memang pantas, karena memang beliau itu adalah Khalifatul Rasulullah. Tapi kalau saya ini bukan khalifahnya Rasulullah, saya khalifahnya Abu Bakar. Nah terus bagaimana manggilnya? Jadi panggil ya Khalifatul Rasulullah, wahai penggantinya Rasulullah. Oh bawa kan gitu ya. Ini beliau seperti ini karena tawadhu. Tawadhunya Sayyidina Umar. Jadi beliau tidak mau disebut Khalifatul Rasulullah karena memang menurut beliau saya bukan khalifahnya Rasulullah, saya khalifahnya Abu Bakar. Nah sehingga singkat cerita
Pernah ketika itu Sayyidina Umar, beliau berkhutbah. Di tengah-tengah khutbahnya beliau mengatakan, ayuhan nas, antumul mu'minun wa ana amirukum. Nah, sejak itu yang artinya, wahai para manusia, kalian ini adalah orang-orang yang beriman, sedangkan aku adalah pemimpin kalian. Nah, sejak itulah beliau disebut dengan Amirul Mukminin. Jadi yang pertama kali disebut Amirul Mukminin bukan sahabat Abu Bakar, tapi Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena dulu sahabat memanggil Sayyidina Abu Bakar dengan sebutan Khalifatul Rasulullah. Nah, makanya di sini disebutkan Amirul Mukminin. Sayyidina Umar bin Khattab disebut dengan Amirul Mukminin. Nah, beliau mempunyai kuliahnya itu Abu Hafsin. Yang artinya Hafiz itu adalah macan, Abu bapaknya macan. Berarti Abu Hafsin bapak macan. Kenapa? Karena ketegasan keberanian beliau. Sampai beliau disebut dengan sebutan Abu Hafsin. Yang memberikan gelar ini adalah Rasulullah langsung. Yang memberikan sebutan gelar Abu Hafsin, bapak macan, itu adalah Nabi Muhammad SAW. Karena Rasulullah melihat kerasnya Sayyidina Umar, ya, tentunya kerasnya beliau dalam kecemburuan dalam Islam. Makanya beliau disebut dengan Abu Hafsin, Amirul Mukminin Abu Hafsin. Beliau juga diberi lakop dengan Al-Faruq. Faruq, ya. Di Allah Ta'ala farraqa bihi bainal haq wal batil. Betul-betul tegas membedakan mana hak mana batil. Makanya disebut Al-Faruq. Sayyidina Umar itu adalah orang yang pertama kali menampakkan Islamnya, yang berani terang-terangan menampakkan Islamnya. Itu Sayyidina Umar bin Khattab. Makanya dulu sahabat-sahabat itu bercerita, ya. Dulu kita ini ketika masuk Islam sembunyi-sembunyi. Ketika sahabat Umar masuk Islam, kami berani sholat depan Ka'bah. Kenapa? Punya dagangan Umar bin Khattab. Itu yang dikatakan oleh sahabat Nabi SAW. Makanya di sini disebutkan oleh Suhaib, sahabat Nabi, lamma aslama Umar jalasna haulal bait wa tahallaqna, ya, wa tufna. Kami berani tawaf, kami duduk di depan Ka'bah berani. Kenapa? Ada Umar sekarang punya dagangan. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang mana masuk Islamnya itu karena berkat dakwanya, doanya Rasulullah SAW. Rasulullah kasihan melihat sahabatnya ini diintimidasi, ya. Dalam sejarah dulu itu orang masuk Islam itu disiksa bahkan sampai dibunuh. Tapi jangan keliru, yang dibunuh, yang disiksa itu bukan semuanya. Mereka yang berkasta rendah. Karena memang pengikut Islam itu memang dulu dari kasta-kasta rendah, budak, ya, orang yang mantan budak, yang tidak punya dagangan, tidak punya suku. Makanya orang kafir Mekah berani membunuh mereka, menyiksa mereka. Tapi yang punya kedudukan tidak berani mereka membunuh. Contoh sahabat Abu Bakar masuk Islam pertama kali kok beliau masuk. Kenapa? Tidak ada sejarahnya Sayyidina Abu Bakar dibunuh atau mau dibunuh. Kenapa? Karena beliau orang yang punya kedudukan di situ, punya suku, sukunya disegani. Karena suku di Mekah itu banyak dulu, ya. Nah, makanya yang kita dengar dari cerita, seperti sahabat Bilal, budak memang, ya. Tuannya kafir Mekah, masuk Islam budaknya ngamuk, makanya disitu sampai mau dibunuh. Ammar bin Yasir dan keluarganya budak itu dulu, makanya disiksa bahkan sampai dibunuh. Kenapa? Yang membunuh merasa ini barang saya, budak saya karena kok tidak apa-apa. Nah, gitu. Tapi yang punya kedudukan tidak mungkin berani. Kenapa? Dari dulu itu orang Arab punya ghirah, kecemburuan. Kalau sudah sukunya berani diganggu, perang antar suku, ya. Jadi kalau seandainya Sayyidina Abu Bakar berani diganggu, maka sukunya tidak terima. Meskipun sukunya belum masuk Islam, tapi karena membela sesama keluarganya, mereka berani berperang. Nah, makanya kita lihat sahabat ketika lihat Rasulullah SAW, Nabi Muhammad itu dilindungi oleh Bani Hashim, Bani Muthalib.
Padahal ketika itu Bani Hashim, Bani Muthalib banyak yang masuk Islam. Tapi orang kafir Mekah tidak berani bunuh Rasulullah. Ya ganggu Nabi lah. Tapi kalau sampai bunuh tidak mungkin berani. Kenapa? Karena mereka tahu orang Mekah kalau sampai membunuh Rasulullah, urusannya nanti akan perang dengan Bani Hashim, Bani Muthalib. Makanya kalau kita baca sejarah, ketika Rasul mau hijrah itu, apa usulannya? Rasul akan dibunuh oleh semua suku se-Mekah. Sehingga kalau Rasul dibunuh oleh semua suku di Mekah, Bani Hashim, Bani Muthalib tidak mungkin berani melawan semua suku di Mekah. Kakek soalnya. Tapi kalau cuma perorangan loh, siapa yang berani sama Bani Hashim, Bani Muthalib? Ya ini sedikit sejarah tentang keadaan dulu zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi yang dibunuh, disiksa itu orang-orang yang berkasta rendah. Dia tidak punya backingan, tidak punya suku, budak yang kastanya rendah. Makanya seenaknya mereka membunuh, menyiksa. Adapun yang kelas-kelas yang mempunyai kedudukan lah, punya suku, tidak mungkin mereka berani membunuh mereka. Nah, ketika Rasulullah SAW melihat sahabatnya diganggu, kesian Nabi Muhammad SAW. Karena yang paling kuat gangguannya ini dua, Umar bin Khattab sama Amr bin Hisham, Abu Jahal maksudnya. Namanya Abu Jahal itu Amr bin Hisham. Maka Rasulullah SAW berdoa. Apa doanya? Allahumma a'izzal Islam bi ahabbi rajulaini ilaika, bi Umar bin Khattab atau bi Amr bin Hisham. Ya Allah, kuatkan, muliakan Islam ini dengan salah satu dari dua orang yang paling engkau cintai. Kalau tidak Umar bin Khattab, ya Amr bin Hisham, Abu Jahal. Doanya Rasulullah SAW. Akhirnya yang diterima adalah Umar bin Khattab, doanya Rasulullah SAW. Dalam sejarah ada yang mengatakan kenapa kok ada Abu Jahal? Ada yang mengatakan ketika itu Abu Jahal ada seperti itu. Makanya seperti ini tasbih dalam doa itu makruh karena bisa menolak doanya. Dia mengatakan ketika itu Abu Jahal ada seperti itu tangannya. Makanya kita nggak dianjurkan seperti itu. Kalau ulama fikih dalam doa umumnya kita nggak dianjurkan, meneng-meneng ini nggak dianjurkan. Ya, namanya tasbih. Nah, akhirnya yang digerakkan masuk Islam adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Rasul pernah menjelaskan, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atani Jibril, faqala qad istabsyara ay fariha ahlus sama' bi islami Umar. Malaikat Jibril bawa kabar kepada Rasulullah. Datang kepadaku Jibril, kata Rasulullah, dan memberikan kabar gembira. Apa kabarnya? Penduduk langit bergembira dengan Islamnya Umar bin Khattab. Malaikat senang Sayyidina Umar. Ya mungkin sakno dulu muslimin iki diantem itu ya. Oh, tekengane senang mereka. Nah, itu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian dia masuk Islam di tahun ke-6, ada yang mengatakan tahun ke-5. Sayyidina Umar bin Khattab mempunyai sejarah yang sangat banyak, ya. Kemuliaan yang luar biasa. Beliau itu para hadirin, termasuk kebiasaan beliau, yabki lailan wa nahar, selalu nangis di malam hari, nangis di siang hari. Yang sering kita dengar hebatnya, kuatnya, sering nangis ternyata. Bahkan dalam sejarah ulama menyebutkan di pipinya Sayyidina Umar itu kayak seperti talang gitu. Di bawah matanya itu kayak talang, tempat jalannya air matanya. Jadi kalau melihat itu seperti talang di sini, karena seringnya nangis. Ya. Di malam nangis, di siang hari nangis. Bayangkan. Nangis bukan karena apa? Bukan karena dagangannya gak laris, ya. Nggak sukses, kan duit-duit, ya. Untuk musibah bukan. Tapi beliau nangis karena takut sama Allah Subhanahu wa taala. Sama manusia tidak pernah takut Sayyidina Umar. Iblis jin wedi kok. Setan itu takut sama Sayyidina Umar. Ya. Makanya biasanya di rumah-rumah terus Al-Faruq, Medoni Senani. Karena memang ada dasarnya itu. Karena Rasul pernah mengatakan, hadis Rasul yang mengatakan, inna syaitan la yafraq min dhilli Umar wa ma salaka Umar fajjan
illa wasalaka syaiton fajjan akhar. Atau kama qala Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, setan itu selalu memisahkan diri kalau ketemu Umar bin Khattab, kata Rasulullah. Yang ngomong Rasul ini. Ya, ketemu Umar melanjut tadi. Dan tidaklah Umar melewati satu jalan kecuali setan lewat jalan yang lain. Gak gelem papakan Nabi Umar. Lewat ini muter setan Umar. Setan takut sama ya itu saya tidak mau berkata berhenti. Makanya biasanya rumah-rumah terus Umar Faruk. Oh setan ini sok bocor rumah ya. Nah, itu termasuk keistimewaan Sayyidina Umar. Jadi jangan ada orang, kita pernah mendengar ceritanya wali mungkin ya, ceritanya wali, setan takut sama wali. Mosok, ada dalilnya. Buktinya setan takut sama Sayyidina Umar. Kenapa? Kok setan takut sama Sayyidina Umar? Karena kekuatan iman Sayyidina Umar. Itu yang menyebabkan setan takut. Kapan seseorang itu mempunyai kekuatan iman yakin, atasnya iman itu namanya yakin. Ya. Kalau sudah yakin, maka faedahnya termasuk setan takut akan kepada orang tersebut. Kenapa? Imannya tidak bisa digoyang sama sekali. Kalau sudah belajarnya yakin, itu tidak bisa digoyang juga. Kita ini kan Muslim, ya. Setelah Muslim masih ada mukmin. Atasnya mukmin mungkin orang yang yakin. Nah, setelah Sayyidina Umar ini sudah tingkatnya seperti itu, al-yakin. Ya. Kalau sudah yakin, tidak bisa digoyang belas. Nah, mungkin bisa kena pengaruh apapun, kenceng. Ya. Itu manusia kalau sudah sampai derajat al-muqin. Kita ini masuk yang mukmin sudah hebat, gitu ya. Masuk mukmin tak bisa hebat. Ya. Nah, Sayyidina Umar itu sudah atasnya, mungkin. Nah, kalau sudah mungkin termasuk faedahnya, ulama menyebutkan setan tidak akan bisa menggoyang imannya orang tersebut. Kuat, mantap. Diibaratkan seperti bukit gunung yang tinggi, yang kokoh, yang besar. Mau kena angin, mau dalam apapun tidak mungkin bisa. Gunung kokoh, tinggi, kuat. Kena angin tidak mungkin goyang. Justru anginnya yang pisah, nabrak gunung. Anginnya yang pisah, yang pecah anginnya. Tapi kalau manusia yang lain ini tergantung. Ada iman kita ini seperti pohon. Kena angin goyang, mulai goyang. Kena 20 juta ya. Tapi kayak sampai rubuh goyang dong. Astagfirullahaladzim. 20 juta itu apa kabar? Kalau mana iman seperti beting lah, kayak 1 juta ya berangkat. Oh beting ini, mulai. Yaitu manusia dalam kekuatan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak Umar bin Khattab, itu tadi. Setiap malam nangis. Di siang hari nangis. Ya. Maka orang-orang tanya, kenapa Amirul Mukminin jenengan kok nangis? Siang nangis, ya. Kemudian malam hari nangis. Apa kata beliau? Qad wulitu amran in a'dil uhasab, kata beliau. Aku ini telah diberikan mandat, ya, jadi pemimpin. Ya. In adil, kalau aku berlaku adil di kita, tak korupsi dan mendolimi dalam hasad, tetap nanti dihisab sama Allah atas kepemimpinan itu. Ini kalau adil loh, berlaku adil masih hasad, nanti saya akan dihisab. Wa in adlim uaqab. Tapi kalau saya dolim dalam kepemimpinan saya, maka saya akan disiksa nanti. Itu kata dia. Wa innim tunaharan adatu raqiyah. Saya kalau di siang hari saya tidur, berarti saya menyia-nyiakan kepemimpinanku, menyia-nyiakan rakyat. Kalau tidur di siang hari, gak pernah tidur. Jadi selalu mantau rakyat di rumah. Wa innim tulailan adatu nafsi. Kalau di malam hari saya tidur, saya menyia-nyiakan diriku, waktu hubungan sama Allah Subhanahu wa taala.
Bayangkan, itu Sayyidina Umar siang hari nangis, malam hari nangis, dan tidak tidur siang hari malam hari. Ya mungkin kesirap menurut Pak. Itu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bayangkan Pak, ini bisa kita ambil pelajaran. Sayyidina Umar itu termasuk yang pertama, beliau itu khalifahnya Rasulullah. Kemudian beliau itu termasuk orang yang ikut perang Badar. Orang yang ikut perang Badar itu dijamin surga. Dan beliau termasuk 10 orang yang dikasih kabar gembira pasti surga sama Rasulullah. 10 orang mubasysyirina bil jannah, dikasih kabar gembira dengan surga. 10 orang itu. Yang lainnya banyak, cuma kenapa kok disebut 10? Karena Rasul ngomongnya satu majelis. Abu Bakar bil jannah, Umar bil jannah, Utsman bil jannah. Satu majelis. Ya. Terus Sayyidina Umar. Tetapi masih seperti ini, Pak. Keadaannya nangis, ibadah wedi, padahal sudah dipastikan surga. Tuh kita ini Pak, kalau sing mastikno kan gitu ya. Turu ya enak. Surga. Kalau sing jamin awake dhewe wae. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, kemudian Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, beliau mempunyai karamah. Keramat Sayyidina Umar. Tadi keramat Pak. Ya. Sayyidina Umar itu punya karamah. Beliau pernah mengutus utusan, maksudnya pasukan, ke negeri selain Arab. Berarti jauh dari Arab. Perjalanan jauh berarti. Maka ketika itu musuh bersembunyi di belakang bukit. Musuhnya disembunyi di belakang bukit. Nah, pasukan Islam ketika melihat itu kalau tidak, ya musuhnya sedikit, ya. Tidak tahu kalau yang lainnya itu mereka musuh-musuh bersembunyi di belakang bukit. Apa yang dilakukan Sayyidina Umar? Beliau di Madinah nih Pak. Beliau berteriak, ya Sariyah, al-Jabal, al-Jabal, al-Jabal. Pasukan, awas gunung, awas gunung. Padahal beliau di Madinah, suaranya ke sana. Sehingga pasukan itu, Sayyidina Umar di suaranya, hati-hati. Ada pasukan di belakang gunung berarti. Itu menang. Ada pasukan musuh sembunyi di belakang gunung. Bayangin, ini karamahnya. Orangnya di Madinah, suaranya sampai ke sana. Bayangkan Sayyidina Umar. Ya Sariyah, al-Jabal, al-Jabal, hati-hati. Belakang gunung pasukan itu. Musuh di belakang gunung, hati-hati. Nah, akhirnya ketahuan ada musuh di belakang gunung, diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat Sayyidina Umar. Bayangkan. Jadi pemimpin mengirim pasukan tetap dipantau, dimonitor meskipun beliau di Madinah. Ya, pasukan tidak dibiarkan berangkat menonton. Ya. Pasukan berangkat wiritan Pak Sayyidina Umar. Mudah-mudahan menang ini. Sebagaimana Rasulullah SAW. Ya. Begitu pula pengganti Rasulullah SAW. Berangkat, tawakal dan wiritan. Ya, dipantau terus. Itulah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, termasuk karomahnya. Dulu pernah terjadi gempa bumi. Ya, di Madinah ada gempa bumi. Goyang gunung itu. Wah, ketakutan orang. Sayyidina Umar mendatangi gunung itu. Apa kata Sayyidina Umar? Uskuni. Jabal, gunung, diam kamu. Tenanglah kali kamu. Ya. In lam akun adlan fawaidul li Umar. Kalau aku tidak adil, celaka bagi Umar. Maksudnya kalau bahasa kasarnya, kalau Umar tidak berlaku adil, kau meledos kau. Tapi kalau saya berlaku adil, jangan macam-macam berkati goyang. Langsung diam dulu. Wedi dulu. Jadi biasanya pemimpin itu biasanya dari calon-calon apa seperti Sayyidina Umar, kalau nyoba Pak. Aduannya. Ayo mau berangkat orang kalau berdos. Ini gimana kayak bisa. Kan biasa kalau musim pemilu, musim bola kayak ini seperti Umar ya, ini seperti Abu Bakar, kayak promosi itu. Ya suruh nyoba seperti itu. Berangkat ke gunung-gunung saya berdos. Jadi Umar seperti itu. Fasa kata walam ya tiba dah mithluha. Tenang itu gunung dan tidak pernah terjadi gempa selama Sayyidina Umar.
tidak berani lagi. Itu karomah Sayyidina Umar. Kemudian pernah juga karomahnya beliau, Amr bin As, sahabat Amr bin As itu dikirim menjadi gubernur Mesir. Jadi gubernur, dulu namanya gubernur Mesir, jadi gubernur Palestina, gubernur, karena pemimpin satu di Madinah, yang lainnya gubernur. Ya. Amr bin As dikirim ke Mesir, jadi gubernur Mesir. Ternyata ketika sampai di Mesir, sungai Nil itu tidak mau ngalir. Amr bin As tanya sama orang Mesir, ini kenapa kok sungai tidak ngalir ini? Ya wahai Amr bin As, di sini itu sudah kebiasaan. Setiap tahun harus ada tumbalnya di sini. Apa tumbalnya? Melempar anak perempuan perawan di calon kali ini. Kalau sudah dilempar nanti ngalir lagi. Mesir Nil itu makan tumbal setiap tahun. Dulu. Ya. Amr bin As, wani bah haram. Ya. Akhirnya beliau tulis surat kepada Sayyidina Umar. Ya. Yang intinya curhat Sayyidina Umar. Di sini sungai Nil tidak mengalir kecuali makan tumbal di sini. Maka apa yang dilakukan beliau Amr bin As? Kamu saya kasih surat. Surat ini tujukan ke sungai Nil. Ya. Nanti kalau sudah sampai uncalon nang Nil. Surat saya kepada sungai Nil. Ya. Apa bunyinya ya? Min Abdillah Umar Amirul Mukminin ila Nil Misra. Surat itu Umar. Dari Abdullah hambanya Allah maksudnya. Umar Amirul Mukminin, pemimpinnya orang-orang mukmin, kepada sungai Nil. Kepada sungai Nil. Suratnya kepada sungai Nil. Apa kata beliau? Amma ba'd. Fa in kunta tajri min kibalika fala tajri. Wahai sungai Nil, kalau kamu itu mengalir karena kehendakmu sendiri, ojo ngalir. Kalau kamu mengalir karena kehendakmu sendiri, tidak usah ngalir kamu. Tapi wa in kana al-wahidul qahhar yujrika fanas'alullah al-wahidul qahhar an yujriyaka. Tapi kalau yang mengalirkan kamu itu Allah, maka aku minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengalirkan kamu. Saya minta sama Allah untuk mengalirkan kamu. Sayyidina Umar mengatakan surat ini lemparkan ke sungai Nil nanti kalau sudah sampai. Diucapkan. Ya. Ketika dilempar oleh Amr bin As, subhanallah langsung ngalir dan lebih banyak. Ya. Tidak seperti sebelum-sebelumnya, lebih terus alirannya. Wedi ambil Sayyidina Umar. Sungai wedi, Pak. Tak meledak langsung ngalir. Ya. Kalau kamu ngalir karena kehendakmu, tak usah ngalir kamu kok. Apa den? Tapi kalau yang mengalirkan kamu Allah, saya minta sama Allah untuk dialirkan. Langsung ngalir. Ya, sampai coba sumur-sumur mati. Banter berarti hebat. Tapi nek sis sponsor ojo wis. Mandi lagi sini-sini. Harga diri ya. Nah itu Sayyidina Umar bin Khattab, karomahnya beliau itu masuk karomah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, Sayyidina Umar bin Khattab beliau itu sudah dipahami, dikebumikan, dimakamkan di samping Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dulu Siti Aisyah itu karena setiap nabi itu, setiap rasul itu dikubur di tempat beliau meninggal. Dan ketika itu Rasulullah meninggal di rumahnya Siti Aisyah, sedang di rumah Siti Aisyah. Makanya beliau Rasulullah dikubur di situ. Kemudian sahabat Abu Bakar izin sama Siti Aisyah untuk dikubur di sampingnya Rasulullah. Di sini bapaknya, kan bapaknya Siti Aisyah. Nah, jadi Siti Aisyah itu di rumah kumpul sama kuburan itu juga. Tapi siapa kuburan Rasulullah? Coba sampean di kuburan manusia bapak itu dengan terlalu tidur-tidur. Nah, tentang ini itu baik. Nah, ketika sahabat Abu Bakar minta izin sama Siti Aisyah untuk dikubur di sampingnya ayahnya, maka diizini. Sejak itu Siti Aisyah tidak pernah membuka kerudungnya di rumahnya sendiri. Kenapa? Ada Sayyidina Umar, padahal sudah meninggal.
Sejak itu Sayyidina Isa menjaga auratnya 24 jam. Ya. Karena ada Umar bin Khattab di situ. Diizini akhirnya dikubur di sampingnya Rasulullah SAW. Nah, ketika meninggal dunia, Madinah ini menjadi gelap. Adzlamatul ardh. Sehingga anak-anak kecil mengatakan, apakah hari kiamat tiba? Ngomong sama orang tuanya, Pak, kiamat tiba. Bukan wahai anakku, akan tetapi walakin kutilah Umar bin Khattab dibunuh. Gelap, Pak, mendung. Ya. Jadi bayangkan, ya, bumi ini ditinggal mati, meninggal, itu sedih, bumi sedih. Kenapa? Ini orang baik, ya. Orang yang mempunyai kekuatan iman, jangankan manusia, bumi ini merasa sedih dengan meninggalnya orang yang memiliki kekuatan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tanda itu berarti orang itu dicintai, orang itu disayangi, sampai bumi melok sedih. Ya. Coba sih ngomong-ngomong terang, Pak, ya. Tak boleh biar aja. Jadi Madinah pernah 2 kali gelap, ketika meninggalnya Rasulullah dan ketika meninggalnya Sayyidina Umar. Meninggalnya Rasul juga seperti itu. Dalam sejarah ada yang mengatakan Rasulullah itu meninggalnya itu sebelum maghrib. Ya, Rasulullah itu meninggalnya sebelum maghrib. Ada yang mengatakan seperti itu. Makanya jangan perhatikan waktu-waktu sebelum maghrib itu waktu sih nggak enak, suram-suram rokok. Jadi bumi itu sedih sampai sekarang, gitu. Kebawa sampai sekarang. Makanya jangan lihat waktu sebelum maghrib itu paling sih nggak enak. Hawanya nggak enak. Sumpah, sebelum maghrib itu. Kenapa? Karena itu meninggalnya Rasulullah. Jadi sampai sekarang, kebawa sampai sekarang. Bayangkan, ya. Ini kelasnya Nabi Muhammad SAW. Itu ulama menjelaskan kenapa kok waktu yang lain, waktu sebelum maghrib itu lain dengan waktu yang lain. Kok sumpah, ya. Gak enak apa pokoknya lain waktu. Ya itu karena di saat itulah Rasulullah SAW meninggal dunia. Jadi bumi itu sedih sampai sekarang, terus sampai hari kiamat terus. Nah, itu kalau meninggalnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Umar, beliau menjadi khalifah pengganti Sayyidina Abu Bakar selama 10 tahun 6 bulan 5 hari. 10 tahun 6 bulan 5 hari. Dan meninggal di usia 63 tahun. Kurang lebih meninggalnya sama seperti Rasul, 63 tahun. Radhiyallahu anhu. Nah, beliau ini hadis itu sejarah itu. Ya, cuma itu. Artinya makanya. Artinya belum. Apa doa? Nah, apa kata beliau Sayyidina Umar? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, hadisnya sering kita dengar, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung niatnya. Maksudnya keabsahan, kesohihan amal tergantung kepada niatnya. Itu hadis yang didengar langsung oleh Sayyidina Umar dari baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Umar dengar langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wa inna ma'likulli imri'in ma nawa. Dan hanya saja setiap manusia itu tergantung apa yang dia niati. Setiap manusia itu tergantung apa yang diniati. Makanya kita ini apapun yang kita amalkan itu harus kita niati dengan niat yang baik. Tapi kalau perkaranya mubah, ya, supaya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat itu sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Niat. Jadi jangan meremehkan niat, Pak. Orang itu kadang-kadang pekerjaannya mubah, kalau diniati ibadah dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kita makan itu mubah. Tidak ada yang maksa kita makan, tidak ada. Siapa mangan-mangan, sehingga mangan ya wis. Mubah. Tapi kalau kita makan, kita niat itu untuk kuat ibadah, maka makan kita ini dapat pahala. Tidur, siapa yang nyuruh kita tidur? Tidak perlu dewe. Ya. Tapi kalau tidur kita niat ibadah, maka nanti akan mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitu pula sebaliknya maksiat. Maksiat, kalau kita niat niat tok, itu juga berbahaya untuk diri kita. Kita niat maksiat, itu juga berpengaruh nantinya. Dulu ada cerita, dua saudara, satu ahli ibadah, satu ahli maksiat. Atau kita yang ibadah dulu, Pak. Dulu di zaman Nabi terdahulu, itu ada masa paceklik di zaman Nabi terdahulu. Ada seseorang ini kesiangan melihat orang-orang kelaparan, butuh makan, butuh minum. Maka dia melihat ke bukit, ke gunung. Ya Allah, kalau saya punya gandum sebanyak gunung itu, tak bagi-bagi sama orang-orang itu. Itu keinginan dia. Nyatok loh ini. Maka langsung Allah mewahyukan kepada Nabi zaman itu. Qul li fulan qad qabilallahu shadaqatak wa syakarallahu husna niyati. Wahai Nabi, sampaikan kepada fulan itu yang punya niat baik itu, bilang sama dia, Allah telah menerima sedekahnya dan Allah telah bersyukur atas niat baiknya. Jadi dia mendapatkan pahala seakan-akan sedekah seperti itu. Niat tak loh ini. Makanya nanti itu di hari kiamat ada gambaran seperti ini. Ada orang innahu yu'ta bil abdi yawmal qiyamah fa yudfa lahu kitabun fayakhudhuhu bi yaminihi fayajidu fi hajjan wa jihadan wa sadaqatan wa ma fa'alaha. Nanti itu ada manusia ketika menerima catatan amalnya, kitabnya dibuka, kalau haji saya tidak pernah haji kok. Ada perang, saya tidak ikut perang. Sedekah, saya tidak pernah sedekah. Malaikat salah nih. Ini bukan catatan saya ini. Itu kata orang itu. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, itu adalah catatanmu. Kamu tidak pernah melakukan tapi kamu sudah niat. Maka ditulis sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahala haji, pahala umroh, pahala perang, pahala sedekah. Lu bayangkan. Fayaqul ala hadza kitabuka li annaka ista umran tawilan wa anta taqulu law kana limal hajjtu, sampai tadi kita sebutkan. Jadi Allah yang langsung menjawabnya. Itu karena kamu di dunia sudah niat untuk haji. Makanya mulai sekarang niat haji, Pak. Jadi enggak berangkat tetap dapat pahala. Tapi ini seperti ini yang mendatangkan pahala ini. Kata Sulaimul Ratib Al-Abdul Haddad, syarat niat yang mendapatkan pahala ini an-la yukadzibal amal, tidak didustakan oleh amal. Contoh, ada orang niat seperti ini, saya duit 500 juta wae, saya nyumbang 100 juta buat pondok mungkin. Nah, ditulis pahala kan mestinya. Tapi kalau seandainya ya kemudian temenan untuk 500 juta, ayo yang kemudian kebutuhan gorok, berarti yang dulu gorotong kita dapat pahala. Ya habis kabeh sing. Nek ngono enak ae, sedekah sak ewu 2.000 dulu. Jadi kata beliau syaratnya itu tidak didustakan oleh amal. Ya. Ada orang nanti malam saya niat saya ibadah tahajud 100 rakaat jumlah dia tapi gitu. Wah, terus goro gak mungkin ya. Kenapa? Ayo coba kita bangun malam hari, sholat tidak segitu. Enggak, berarti dia cuma gorotok dulu. Yang masuk akal, saya masuk akal. Saya nanti malam bangun tahajud 4 rakaat. Saya masuk akal inilah. Saya masuk akal. Tapi sudah 100 rakaat tidak mungkin. Karena syaratnya itu syaratnya niat yang baik tidak didustakan oleh amal.
Ya, itu syaratnya. Baru dapat semua kas gratisan ngono, Pak ya. Akhirnya semua bisa niat-niatan, enak orang orang sampean itu, saya niat sudah dapat 3M, wah aku 10M. Jadi ada syaratnya, syaratnya itu tidak didustakan oleh amal. Saya niat 1 hari ngatur Quran, terus koro-koro aku. 1 hari 6 bulan. Ya ngaji 3 juz lah masuk akal gitu ya. Ramadan, selain Ramadan, 1 juz saya baca. Nah, jadi syaratnya harus seperti itu, Bang. Nah, ternyata kalau sudah niat hari ini saya harus ngaji paling tidak 3 juz. Cuma dapat 1 juz. Kita sudah dapat pahala 3 juz, gitu loh. Karena kita sudah niat kuat untuk ngaji 1 hari 1 juz. Nah, ini masuk akal ini sih ya. Tapi saya niat 1 hari karena orang wis koro kamu. Malaikatnya berungu, koro. Nah, itu niat yang mendatangkan pahala. Yang kedua yang perlu dipahami, niat itu juga niat jelek berdampak untuk diri kita. Ya. Orang niat maksiat, ya, tidak sampai melakukan, tapi dia sudah ditulis maksiat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ada hadis menjelaskan, kalau umat Nabi itu, ini termasuk khususan umat Rasulullah ya, umat Rasul itu kalau niat jelek dan tidak mengamalkannya, itu tidak ditulis dosa. Tapi ada perinciannya, sebentar lagi kita jelaskan. Umat zaman dulu itu para hadirin, niat tok terus ini zina, langsung tulis zina. Berat loh umat dulu itu. Syariat umat Nabi dulu itu berat. Terlintas tok, kalau orang itu lewat. Nah, langsung zina, langsung. Belum nyentuh, belum ngomong, belum kenalan, terus langsung zina. Itu umat Nabi dulu. Berat syariatnya. Ya. Nah, kekhususan umat Nabi Muhammad SAW, kalau cuma niat tok tidak sampai mengerjakan, itu tidak ditulis dosa, berbahaya. Tapi niat yang bagaimana ini? Nah ini niat yang seandainya dibatalkan, dia sadar takut sama Allah. Contoh, saya ingin judi, setelah itu dia sadar judi lah dosa. Nah, yang seperti ini dalam dosa. Dia membatalkan karena takut sama Allah, gitu. Tapi kalau dia tidak mengerjakan karena faktor-faktor yang lain, tetap dapat dosa. Contohnya, ada orang mau maksiat, berangkat nanti ketemu pacaran mungkin ya, sudah mau turun tengah perjalanan kecekel polisi, atau nyosop, terus akhirnya di rumah sakit. Alhamdulillah ini masih maksiat, tetap dosa, tetap dosa. Kenapa? Coba kamu udah jatuh, maksiat tak kamu? Iya, yang seperti itu dosa. Tetap. Karena dia mengurungkan niatnya bukan karena dari dirinya, ada faktor-faktor yang lain. Apa dalilnya? Hadis Rasulullah. Rasul pernah mengatakan al-qatilu wal maqtulu finnar. Nabi pernah mengatakan kepada para sahabat, ya, itu loh, ada orang saling bunuh. Yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya di neraka. Sahabat bingung, ya Rasulullah, kalau yang membunuh jelas, saya dibunuh kan jelas. Kok aku di neraka bisa? Apa kata Rasulullah? Ya, li'annahu harisun ala qatli sahibi. Dia itu sudah niat bunuh koncoy saking kedisian. Coba dia sini, coba dia tidak mati, dia yang akan menjadi pembunuh. Loh, saking dia kedisian mati. Nah, di sini mau mengambil dalil tadi itu niat jelek. Kalau seandainya faktornya karena ada urusan-urusan yang lain, bukan karena dia membatalkan dirinya daripada niat maksiat tersebut, tetap dapat dosa. Mau judi itu duitnya ketinggalan, kasih do, tetap dosa. Coba kalau duit tetap kan tetap dosa. Nah, jadi yang hadis-hadis Rasul, barang siapa yang niat jelek kemudian tidak mengamalkannya maka tidak dapat dosa, itu kalau dia mengurungkan niatnya karena sadar, ingat, takut sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau enggak, ada faktor yang lain, ya, maka tetap dia dapat dosa. Nanti pacaran di telepon bujurnya balik malaikat situ, nanti gua, berarti bukan karena takut sama Allah dia. Iya, jadi
sampai ketahuan bapaknya. Yang seperti ini tetap tidak berdosa. Ya, dari hadis al-qatilu wal maqtul itu dari. Para hadirin rahimakumullah, masih banyak tentang pembahasan niat, insyaallah akan kita kaji tahun depan insyaallah. Katanya bisa toh. Insyaallah kita ketemu tahun depan pembahasan hadis yang sama. Belum hari soalnya ini. Dengan barokahnya kita hadiri majelis ini, kita memiliki niat-niat yang baik. Kita didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala karena niat-niat kita yang baik. Amin. Allahumma amin. Dan mudah-mudahan dengan barokahnya kita hadir di majelis yang mulia ini, usia kita semua dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat bi'atillah. Kita diberikan anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang berjalan di jalan Nabi Muhammad SAW, yang sakit di antara kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang susah digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kantor ini dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, makmur dengan ilmu agamanya, makmur dengan ibadahnya, makmur dengan rezekinya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kelak di akhirat kita semua mendapatkan syafaat dari Muhammad SAW. Kita dapat minum telaga dari tangan Nabi Muhammad SAW ketika melewati sirat, dituntun oleh Rasulullah SAW, dan di surga kita semua dikumpulkan dengan Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.